Haleluya, salam bahagia buat kita semua. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa dengan latar belakang Danau Poso yang indah. Kali ini tema yang akan kami angkat ialah mau sembuh? Ini resepnya. Semua orang ingin sehat, kuat, dan panjang umur. Supaya bisa beraktivitas dengan baik, orang mau supaya dia memiliki tubuh yang sehat, bebas dari sakit penyakit, dan dapat beraktivitas penuh, baik aktivitas rohani maupun aktivitas jasmani. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya kemukakan di sini tentang resep hidup sehat, resep supaya sembuh dari sakit. Nomor satu, mendengar dan mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berisi atau firman Tuhan itu mujizat, penuh kuasa, penuh keajaiban, dan penuh pertolongan. Kita membaca Alkitab dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ada banyak sekali sakit penyakit yang berbahaya, tumor, kanker, penyakit ginjal, penyakit hipertensi, dan berbagai penyakit lainnya termasuk COVID-19. Tapi Tuhan bilang, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, Tuhan akan jauhkan dan lalukan segala jenis penyakit. Datanglah kepada Tuhan, dengarlah firman-Nya, dan nikmatilah mujizatnya. Nomor dua, beribadah kepada Tuhan. Mau sehat? Mau sembuh? Jalannya adalah beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan ada bonus besar. Bonus besar itu adalah kesembuhan dan kesehatan. Boleh kita baca dalam Alkitab. Di dalam Keluaran pasal yang ke 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Ternyata di dalam ibadah ada mujizat. Mujizat apa? Mujizat makanan, mujizat minuman, dan yang indah sekali, di dalam ibadah itu ada mujizat kesembuhan. Jangan lupa beribadat, pergilah beribadat, penuhilah jadwal-jadwal ibadat kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena ada berkat kesembuhan yang menjadi milikmu. Nomor tiga, berpegang pada perintah dan ketetapan serta peraturan Tuhan. Ketetapan Tuhan harus diikuti, dan juga peraturan Tuhan harus dijalankan. Perintah Tuhan harus ditaati. Maka ada berkat besar yang akan diterima, yang dicari oleh banyak orang. Cari dokter, cari rumah sakit yang mahal, supaya bisa memiliki tubuh yang sehat. Tetapi ternyata ada jalan indah untuk menuju kepada kesembuhan. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 11 dan ayat 15. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ayat 15, dengarkan baik-baik. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tapi Ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Justru yang kita akan dapatkan apabila kita melakukan firman, tunduk pada firman Tuhan adalah kesembuhan, kesehatan. Tuhan lalukan dan buang jauh-jauh semua sakit penyakit, dan yang Dia berikan kepada kita adalah kesehatan yang prima, kesembuhan yang ajaib. Nomor 4, duduk dalam lindungan yang maha
tinggi. Duduk dalam lindungan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bernaung kepada Tuhan. Ada hasil yang besar. Kita lihat Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 16. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bernaung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Carilah Tuhan. Dan jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Karena bernaung serta berlindung kepada Tuhan, Tuhan jauhkan penyakit sampar. Tuhan lalukan penyakit yang busuk, yang mengamuk di waktu petang. Ada sehat? Cari Tuhan. Dan kesehatan akan semakin luar biasa. Nomor 5. Berdoa dan menangis. Haleluya. Tuhan berkenan untuk ditemui oleh orang yang hancur hati. Kita mungkin punya pergumulan selama ini, tidak kunjung sembuh dari sakit penyakit yang tahun demi tahun menyerang. Atau kita punya keluarga yang ingin sekali mendapatkan kesembuhan, akan tetapi sakit, iya. Tetapi Tuhan memberikan sebuah contoh kepada kita, pelajaran kepada kita. Dengan berdoa dan menangis, kesembuhan terjadi. Haleluya. Kita lihat di dalam Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Setelah Hizkia menangis terseduh-seduh dan berteriak minta tolong kepada Allah, maka mujizat itu jadi. Dia tidak jadi mati. Vonis mati dicabut. Maka Tuhan mengubah dan dia diperpanjang usianya sampai 15 tahun lagi. Ada mujizat kalau kita berdoa kepada Tuhan. Ada mujizat yang besar kalau kita menangis kepada Tuhan. Ayo, sakit apapun juga, termasuk sakit vonis mati dokter, itu bisa berubah, mujizat bisa hadir dalam sekejap. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh yang luar biasa, dahsyat. Haleluya. Nomor 6, percaya pada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan dengan percaya kepada Tuhan, kesembuhan itu datang. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dengan percaya kepada Tuhan, maka tulang-tulang jadi segar. Penyakit akan dilalukan. Ini merupakan kepastian karena Tuhan kita itu ajaib. Dia sayang kepada orang yang percaya kepadanya, dan dia turun tangan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kita punya cara cepat, cara istimewa untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, ialah dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nomor 7. Di sana dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh, tulang yang kering itu sakit. Sakit yang gak mengenakan. Tapi cobalah senyum.
Setelah engkau berhasil senyum, cobalah tertawa. Setelah engkau tertawa, cobalah bersuka cita dan berbahagia. Maka sakit penyakit akan dilalukan. Ikuti kata firman Tuhan, bergembiralah, bersuka citalah. Kesembuhan datang atasmu. Tuhan suka dengan orang-orang yang gembira dan sukacita di dalam Roh Kudus, di dalam firman, dan di dalam pengiringan akan Tuhan. Lihat, kesembuhan terjadi atas dirimu. Glory, haleluya. Nomor 8. Kesembuhan dapat terjadi oleh iman. Dengan beriman kepada Tuhan, kita lihat keajaiban. Anda percaya kesembuhan ilahi? Saya percaya kesembuhan ilahi. Kesembuhan dapat terjadi sekejap. Karena Tuhan kita itu ajaib dan maha kuasa. Ia mampu membuat orang tumor sembuh seketika. Ia mampu membuat orang jantung sembuh seketika. Dia sanggup membuat orang mati bangkit seketika. Karena Tuhan kita maha kuasa. Lihat Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam iman ada berkat besar. Selain sembuh, dapat selamat. Yang bilang ini Tuhan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Ia selamat, karena yang bicara adalah Tuhan, dia juga sembuh. Sakit 12 tahun, dalam sekejap sudah disembuhkan oleh Tuhan. Asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Kita dapat memperoleh kesembuhan sekejap, kesembuhan ilahi, karena Tuhan kita itu hebat, dahsyat, dan luar biasa. Haleluya. Yang ke-9, karena belas kasihan Tuhan. Tuhan itu pemurah, pengasih, dan penyayang. Haleluya. Dia rindu berdekatan dengan kita, dan dia mau mengulurkan tangannya atas kita. Kalau dia mengulurkan tangannya, dia menyembuhkan. Karena hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Kita lihat Alkitab, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Haleluya. Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu susah hatimu. Tuhan tahu derita apa yang engkau sedang alami, sakit apa yang sedang menyerang engkau. Dia penuh dengan belas kasihan. Bukalah hati baginya. Ia tergerak untuk menolongmu, untuk menyembuhkanmu, dan menyembuhkanmu secara ajaib. Kekuasaan Tuhan sedang jalan. Dia memperhatikan kita, dan dia akan sembuhkan kita secara mengherankan. Haleluya. Sekarang nomor 10. Nama Yesus. Nama yang paling sempurna, itulah Yesus. Nama yang paling ajaib, itulah Yesus. Nama berkat, itulah Yesus. Nama penuh kuasa, itulah Yesus. Yesus dapat menyembuhkan. Namanya ajaib. Dalam Kisah 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang lumpuh yang ada di pintu elok sembuh seketika. Sembuh dengan keajaiban yang luar biasa. Oleh nama Yesus yang diucapkan oleh Petrus, maka orang lumpuh itu sembuh, berlompat-lompat dan mulai memuji Tuhan. Dia berjalan, lompat-lompat dan memuji Tuhan. Sembuh seketika. Kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus, dari nama yang ajaib itu, masih berlangsung hingga saat ini. Dalam nama Yesus, sakit yang engkau derita disembuhkan oleh Tuhan. Nomor 11. Dengan mengaku dosa. Ya, kita manusia punya banyak catatan. Catatan dosa dan pelanggaran kita. Kita punya kekurangan. Tutur kata kita, perbuatan kita, kelakuan kita, sepak terjang kita, membuat kita terjerumut masuk ke dalam dosa. Tapi di dalam Yesus selalu ada pengampunan. Haleluya. Dengan mengaku dosa, kita mendapatkan hak
untuk ditolong oleh Tuhan. Salah satu cara ialah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar dengan yakin, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Bukankah Tuhan Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kita memang berbuat dosa. Tapi jika kita datang dengan tulus dan jujur kepadanya dan mengaku semua dosa-dosa kita, maka Ia tidak tahan. Ia akan turun tangan, memberikan pertolongan kepada kita, dan memberi kita kesembuhan. Ayo, akui dosamu, dan mulai minta pertolongan Tuhan. Tuhan, sembuhkan kakiku, sembuhkan tanganku, sembuhkan kepalaku, sembuhkan tubuhku. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan engkau. Nomor yang terakhir, haleluya, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Apa yang dimaksud dengan bilur-bilur Yesus? Itu adalah bekas-bekas pukulan, bekas-bekas cambuk, goresan-goresan pada tubuh Yesus. Apa yang dimaksud dengan bilur Yesus? Itu bekas-bekas tinju, bekas-bekas pukulan, bekas-bekas tamparan, yaitu goresan-goresan bekas luka Yesus. Itu adalah bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus adalah jaminan kesembuhan, jaminan pemulihan, jaminan kesehatan. Dia rela sakit supaya kita sembuh. Dia rela terluka supaya kita sehat. Dia rela mengalami pukulan-pukulan supaya kita mengalami pemulihan-pemulihan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya ingin bicara dengan suara yang lebih keras. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulangi, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Maka ada doa untuk orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Ada KKR kesembuhan ilahi. Ada orang banyak datang membawa orang-orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tumor, kanker, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu dapat disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Kamu sudah sembuh. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita perkasa. Sekarang buka hati buat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ada 12 poin yang menyatakan bahwa kita dapat disembuhkan dan dapat dipulihkan. Inilah resep dari nomor 1 sampai nomor 12. Resep untuk hidup sehat, pulih, dan kuat. Mau sembuh? Inilah resepnya. Ikutilah apa kata firman Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu, pemulihan, kesembuhan, kesehatan jadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang paling luar biasa. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.